نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali berkumpul di majelis ilmu di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita cintai ini, dan berbagai macam kenikmatan yang lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, qadarallahu ma syaa fa'al. Ustadz kita, Ustadz Abdul Zain hafizahullahu ta'ala, sedang berhalangan hadir untuk mengisi kajian Senin pagi kali ini, sehingga beliau memberikan amanah kepada kami untuk menggantikan sementara. Insyaallah di pekan berikutnya beliaulah yang mengisi, dan kita berharap, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau, keluarga beliau, dan kaum muslimin pada umumnya. Amin. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, tema kita pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini yaitu napa, Pak, Bu? Jangan kufur, perbanyaklah bersyukur. Jangan kufur, tapi perbanyaklah bersyukur. Judul ini kami ambil dari sebuah hadis, yang mana di dalam hadis itu berisi tentang cerita, Pak, Bu. Sebuah kisah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai 3 orang dari kalangan Bani Israel, yang mana ada di antara mereka yang kufur, mengingkari nikmat-nikmat Allah. Ada pula di antara mereka yang bersyukur, mengakui atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia dapatkan. Bagaimana kisah selanjutnya atau kisah selengkapnya? Mari kita simak apa yang dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkisah, inna salasatan min bani Israila abrasa wa aqra'a wa a'ma. Sesungguhnya dahulu ada 3 orang dari kalangan Bani Israel yang tertimpa suatu penyakit, dan penyakit itu menjijikan mereka. Penyakit itu menjijikan bagi mereka. Ya, mereka saja merasa jijik, apalagi orang lain.
Penyakit apa itu Ustadz? Yang pertama, dia kena penyakit kulit, ya semacam kusta, ya, penyakit kulit kusta, gatal-gatal parah. Ini yang pertama. Yang kedua, dia mengalami kerontokan rambut sampai botak gak tumbuh-tumbuh, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa a'ma, dihilangkan penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada berapa orang Pak Bu? 3. Yang pertama kena apa? Penyakit kulit. Yang kedua kebotakan. Yang ketiga buta matanya. Fa aradallahu an yabtaliyahum fa ba'atsa ilaihim malaka. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menguji mereka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikatnya. Orang pertama didatangi oleh malaikat, yaitu yang penyakitan kulit, didatangi sama malaikat. Kemudian malaikat itu bertanya kepada orang yang terkena penyakit kulit ini, ayyu syai'in ahabbu ilaika, wahai fulan, hal apakah yang saat ini sangat engkau inginkan? Kau siki kowe lagi pengen apa? Bahasa kita seperti itu. Kamu sekarang lagi pengen apa? Lagi ngebet pengen apa? Lalu orang yang pertama ini mengatakan, launun hasanun wa jildun hasanun wa yadhhabu anni alladhi qad qadirani nasu bih. Sungguh aku adalah sosok yang menginginkan kulit yang begitu sangat halus, kulit yang begitu sangat indah. Aku pengen penyakitku ini hilang. Dan aku pengen orang-orang gak merasa jijik dengan aku. Ini permintaannya yang sedang sangat dia inginkan. Maka diceritakan dalam hadis itu, malaikat tersebut pun mengusap penyakit yang dia derita Pak Bu. Diusap, gatal-gatalnya diusap. Dan seketika itu langsung sembuh. Yang menyembuhkan sinten? Allah apa malaikat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat pada saat itu bentuknya manusia Pak Bu, ya, karena di antara keistimewaan malaikat itu bisa berubah bentuk jadi manusia. Nah, ketika itu malaikatnya berubah jadi manusia, nemui si fulan tadi, diusap, sembuh dia. Kulitnya langsung halus, langsung bersih, Masya Allah. Kalau kita ya mungkin putih, ya, bening, melong, glowing, ya. Diusap nang malaikat. Tentunya ini malaikat rahmat, bukan malaikat pencabut nyawa, nggih. Kalau malaikat pencabut nyawa yang ngusap ya nyawane kegawa. Jadi udah diusap, sembuh. Dan Masya Allah, setelah malaikat itu menyembuhkan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, ditawani Pak Bu, ya, udah sembuh kan? Fa ayyul mali ahabbu ilaik. Kira-kira sekarang harta apa yang kamu inginkan? Masya Allah. Jenengan berobat, mari ditawani. Wis mari, iya, siki pengennya apa? Onten dokter sing kados niku mboten. Berobatnya membayar, ya. Nah, ini sudah sembuh, kulitnya bersih Pak Bu, ditawarin, harta apa yang saat ini kamu inginkan? Maka dia menjawab, unta. Saya lagi pengen banget unta. Maka didatangkan unta dalam keadaan sudah hamil. Lalu malaikat yang menyamar ini berdoa, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahi hartamu ini. Pergi. Malaikatnya pergi menemui orang yang kedua. Sinten? Yang botak, ya. Nuwun sewu. Orang yang rambutnya rontok terus sampai botak, nggak ada rambutnya sama sekali. Dan pada saat itu orang-orang merasa jijik. Jadi orang-orang pada ninggalin dia.
Akhirnya datang kepada si botak ini, kemudian ditanya, kamu lagi pengen apa? Sama pertanyaannya. Maka orang yang kedua ini menjawab, sya'run hasanun wa yadhhabu anni alladhi qadhiranin nasu bih. Aku pengen rambut yang indah, dan aku pengen manusia enggak pada lari dariku. Aku pengen manusia enggak merasa jijik kepadaku. Maka diusap. Napa neh? Nggih, kepalanya ya, diusap. Dan cering, Masya Allah, kun fayakun. Atas izin Allah, rambutnya pun tumbuh, Pak Bu. Setelah tumbuh, sama ditawani lagi. Kayak tadi yang pertama. Nih, kamu udah punya rambut. Kira-kira pengen apa lagi? Harta apa yang pengen kamu miliki? Maka orang ini mengatakan, saya pengen sapi. Yang pertama apa? Unta. Yang kedua, sapi. Ini permintaan yang kaleng-kaleng apa wah, Pak Bu? Ya wah. Unta kalau dibandingkan sama sekarang ya kayak mobil apa ya? Mobil paling mewah, Pak Bu. Yang kedua, sapi. Ini kan harta yang Masya Allah pada saat itu. Yang kedua pengen sapi ya. Maka sudah dikasih, lalu malaikat ini berdoa seperti tadi, semoga Allah memberkahi hartamu ini. Pergi. Lalu datang ke orang yang ketiga. Sinten? Orang yang buta. Sama ditawarin, kamu saat ini lagi pengen apa? Maka orang yang buta itu mengatakan, an yaruddallahu ilayya basari fa ubsira bihin nas. Aku sekarang lagi pengen semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan pandanganku dan aku bisa melihat orang-orang di sekitarku. Jawabannya sama apa beda, Pak Bu? Sama dua orang tadi. Bedanya apa? Masya Allah. Ini udah kelihatan ya, kira-kira siapa sing diazab, siapa sing ora. Jadi yang ketiga ini nyebut Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tadi langsung to the point. Yang ketiga, aku pengen Allah Subhanahu wa taala mengembalikan pandanganku. Supaya ada manfaatnya, aku bisa melihat orang-orang di sekitarku. Maka diusap matanya dan langsung bisa melihat. Setelah itu ditawarin, udah bisa melihat, udah alhamdulillah. Pengen harta apa? Maka dia menjawab, saya pengen kambing, pengen wedus. Maka didatangkan kambing beserta ibunya, kambing betina beserta dengan anaknya. Sudah, maka kemudian setelah berjalannya waktu, Pak Bu, ya, setelah berjalannya waktu, masing-masing dari hewan ternak itu beranak, ya. Beranak. Yang unta memiliki banyak, jadi banyak untanya. Bahkan diceritakan setiap dari mereka hewan ternaknya itu sejumlah lembah, sepenuh lembah. Masya Allah. Yang satu untanya sepenuh berapa? Lembah. Yang sapi sepenuh lembah. Yang kambing sepenuh lembah. Nah, disinilah ujian. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat tadi untuk menemui mereka lagi. Dengan wujud malaikatnya ini seperti keadaan mereka-mereka dulu ketika masih sengsara. Yang satu berarti malaikatnya berubah jadi kondisinya penyakit kulit, kondisinya miskin. Mendatangi yang kedua kondisinya botak, miskin. Mendatangi yang ketiga kondisinya apa? Buta dan miskin. Yang pertama didatangi, lalu dia mengatakan, malaikat ini mengatakan, rajulun miskinun in qata'at biyal hibalu fi safari. Wahai fulan, aku ini adalah orang yang miskin, yang mana bekalku habis di tengah perjalanan. Fala balagha liyal yawma illa billahi summa bik. Dan sungguh gak ada saat ini yang bisa menolongku kecuali Allah Subhanahu wa taala kemudian melalui dirimu.
Jadi intine malaikat ini pura-pura jadi orang miskin yang bekalnya habis di tengah jalan, lalu pengen minta bantuan kepada si fulan yang pertama tadi, yang penyakitan kulit. Maka si kusta ini, orang yang dulu punya penyakit kulit ini, menjawab dengan angkuh, dengan sombong. Al-huququ katsirah. Tanggungane nyong akeh. Sorry bayar yang ngerewangi kok. Itu bahasa kita. Al-huququ katsirah. Tanggunganku banyak. Jadi aku nggak bisa bantu panjenengan. Seakeh apane, untane selembah. Banyak banget tapi nggak mau mengeluarkan sedikit pun harta. Ya. Jadi orang ini minta tolong tapi ditolak. Maka orang ini yang hakikatnya adalah malaikat, dia mengingatkan. Ka'anni a'rifuka alam takun absara yaqdharukan nas. Ka'anni a'rifuka alam takun abrasa yaqdharukan nasu fakiran fa'ataka Allah ta'ala al-mal. Kayaknya aku kenal kamu deh. Bukannya dulu kamu itu adalah orang yang penyakitan, yang kena penyakit kusta, miskin maning. Ya mau kayak gue. Kemudian Allah memberikan harta kepadamu. Mendengar yang seperti itu, maka orang yang pertama ini marah sambil mengatakan, innama waristu hadzal mala kabiran an kabirin. Ngawur ngomong. Harta yang aku miliki ini semuanya adalah warisan dari nenek moyangku, bukan karena Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Setelah mendengar ini, malaikat pun mengatakan, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau seandainya apa yang kamu ucapkan itu adalah kedustaan, kalau kamu berdusta, semoga saja Allah Subhanahu wa taala mengembalikan dirimu menjadi seperti semula, menjadi seperti dulu, yaitu miskin, penyakitan, lalu ditinggal pergi. Jadi yang pertama menolak, gak mau menolong. Lalu malaikat ini datang ke orang yang kedua, yang napa Pak Bu mau? Botak. Sama, ngaku sebagai orang yang dalam perjalanan jauh, bekalnya habis, minta tolong dibantu. Tapi ternyata yang botak ini gak mau juga, jawab dengan jawaban yang sama. Tanggunganku akeh, anak putuku akeh, bojoku walau alam kurang mboten ngertos. Intine tanggungannya akeh, peternakannya akeh. Ora kober lah ngerewangi panjenengan. Lalu diingatkan sama malaikat itu, bukankah dulu kamu orang yang botak, yang penyakitan, miskin maning, terus Allah berikan harta kepadamu, masa gak mau bantu sih? Lalu dia mengatakan dengan jawaban yang sama, aku ini dapatkan harta ini adalah warisan dari nenek moyangku, usahaku sendiri, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka diancam oleh malaikat, kalau kamu dusta, maka kamu akan kembali dengan keadaanmu yang seperti dulu. Lalu yang terakhir mendatangi sinten? Si buta. Nah, ketika datang kepada si buta ini dengan kondisi yang sama, kondisinya buta, miskin, sebagai orang yang kehabisan bekal, minta tolong. Maka ketika itu, ketika si buta ini dimintai tolong, dia mengatakan, qad kuntu a'ma. Sungguh, dulu aku juga mengalami seperti kamu. Aku dulu juga buta. Faraddallahu ilayya basari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan pandanganku. Fakhudh syi'ta wada' ma syi'ta. Sekarang ambillah harta-hartaku. Terserah kamu. Cikot sing kepengin, sing ora tinggalna. Masya Allah. Diberikan kebebasan untuk ngambil. Kemudian si buta ini mengatakan, fawallahi, demi Allah,
la ajhadukal yauma bisyai'in akhadtahu lillahi ta'ala. Demi Allah, pada hari ini aku tidak akan pernah menghalangimu untuk mengambil sesuatu dariku karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diizinkan. Malaikat ini yang pura-pura jadi manusia kehabisan bekal diizinkan oleh si buta ini, yang tadinya buta kemudian sembuh. Silahkan ambil. Mendengar seperti itu, maka sang malaikat mengatakan, amsik malaka fa innama betulitum. Tahan hartamu. Sesungguhnya aku tadi minta cuma karena ingin menguji engkau dan teman-temanmu. Jadi mereka bertiga ini sahabat, Pak Bu. Malaikat ini mengatakan, tahan hartamu, jaga hartamu. Nyungke miki etok-etok, ngetes, ya, ngetes jenengan karo kanca-kancane jenengan. Faqad radhiyallahu anka, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah ridho kepada engkau. Wasakhata ala sahibaika, dan Allah telah murka kepada dua temanmu, yang botak dan yang penyakitan kulit. Maka pada akhirnya yang botak dan yang kena penyakit kulit itu binasa, hidupnya sengsara, dan yang buta tadinya dia hidupnya bahagia di dunia maupun di akhirat. Kisah selengkapnya panjenengan bisa dibaca di Sahih Bukhari dan Muslim. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Dari kisah yang cukup panjang tadi, sekurang-kurangnya kita akan mengambil 5 pelajaran. 5 pelajaran dari kisahnya orang yang kena penyakit kulit, kebotakan, dan orang yang buta. Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil adalah bahwasanya menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala secara mutlak adalah bentuk dari kekufuran. Yang pertama napa Pak Bu? Menisbatkan niku napa nggih? Nggih, saged. Sing liyane napa? Menyandarkan saged mboten? Nggih. Menyandarkan nikmat kepada selain Allah secara mutlak adalah bentuk kekufuran. Maksudnya kepriwe Ustaz? Maksudnya gimana? Seseorang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu melalui manusia atau selainnya. Kalau melalui manusia ya contohnya bocah dapat uang dari orang tuanya. Manusia dari manusia kan. Panjenengan dapat traktiran dari kancane panjenengan. Traktiran itu rizki bukan? Rizki. Bakso lah, mie ayam, some, dan yang lainnya. Itu rizki Pak Bu. Dapat melalui dari manusia. Kalau misal kita secara mutlak, na'udzubillahi min dzalik, mengatakan sumber bakso ini datangnya dari fulan, maka ini terancam bisa masuk pada kekufuran, na'udzubillah. Terus gimana Ustadz? Kita harus yakin seyakin-yakinnya yang menghantarkan bakso itu ke kita, mie ayam itu ke kita, es teh itu ke kita, atau yang lainnya, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui hambanya, yaitu fulan atau fulanah. Itu yang selamat. Jadi mainnya di hati. Keyakinan kita harus penuh sepenuh-penuhnya, sumber yang memberikan rizki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari manusia. Contoh dari selain manusia apa? Ya contohnya kayak hujan. Hujan itu yang menurunkan sinten Pak Bu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa memindah dari tempat A ke tempat B ke tempat C niku sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada makhluk satupun yang bisa
mengatur hujan mingana mingene, enggak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus ditanamkan dalam hati kita, dalam hati anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita ada kepercayaan sing bisa mindah hujan ini ke sana itu sinten? Pawang suka ngendi? Temenan kok Bu, pawang jadi duwe remote. Nih, remote apa? Emang langit ana remote ya? Kayak ngapa jajal dulu? Jadi jangan sampai ini masalah akidah, Pak. Harus meyakini bahwasanya Allah itu yang benar-benar ngasih rezeki. Memang kenapa Ustadz? Kalau tidak seperti itu, yang pertama bisa jatuh pada kekufuran, yang kedua nanti akan diancam dengan azab yang sangat pedih di akhirat. Itu ada dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 50. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang yang dia ketika itu sedang dalam keadaan susah, kemudian dia mendapatkan rizki dari Allah, lalu mengatakan la yaqulanna hadzali, ya pantaslah dia berhak untuk aku, wis wayah oli ya oli ya. Bukan karena siapa-siapa, emang wayahnya dapat ya dapat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat itu, Allah mengatakan falanunabbi'annal ladzina kafaru bima 'amilu walanudhiqannahum min 'adzabin ghalidz. Orang-orang yang seperti itu, yang mengatakan bahwasanya rizki ini ya memang udah pantas untuk aku, bukan enggak ada campur tangannya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena usahaku, karena ini dan itu, maka nanti di hari kiamat akan dibeberkan apa yang telah dia ucapkan, apa yang telah dia lakukan, dan dia akan mendapatkan azab yang pedih. Ini yang pertama, menyandarkan nikmat jangan sampai kepada selain Allah, karena dikhawatirkan bisa terancam pada kekufuran. Lalu yang kedua apa Pak Bu? Menisbatkan nikmat kepada Allah, menyandarkan nikmat kepada Allah sebab langgengnya kenikmatan tersebut. Pelajaran ini kita ambil dari mana Ustadz? Dari kisah tadi. Ketika dua orang dia kufur nikmat, akhirnya dibinasakan oleh Allah, dimurkai oleh Allah karena kufur nikmat, karena tidak menyandarkan nikmat kepada Allah. Sementara yang lainnya, yang satunya tadi, yang buta kemudian sembuh dapat nikmat banyak, dia mengakui itu adalah nikmat Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan yang demikian Pak Bu. Kalau kita banyak bersyukur, tidak kufur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, maka Allah berjanji akan menambahnya. Tapi sebaliknya, kalau ada di antara kita kok kufur dengan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, maka ancamannya adalah azab. Disebutkan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat ke-7. Surat apa? Ibrahim ayat 7. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti aku akan menambahnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi sebaliknya, kalau kalian kufur dengan nikmatku, maka hati-hatilah, ingatlah azabku begitu sangat pedih. Al-Quran surat Ibrahim ayat ke-7. Ini pelajaran yang keberapa? Kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga. Napa niku? Keistimewaan malaikat bisa berubah bentuk menjadi manusia dan sangat cepat
pindah tempat. Jadi malaikat itu memiliki keistimewaan, Pak Bu. Apa keistimewaannya? Bisa berubah bentuk jadi manusia. Gimana? Nggih, dan juga atas izin Allah. Ya, biasanya karena perintah Allah. Dan ini disebutkan enggak cuma di hadis. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa kejadian malaikat itu berubah jadi manusia. Seperti apa? Ketika mendatangi Nabi Lut alaihi salam, mengabari bahwasanya mau ada azab. Nanti subuh akan ada azab yang dahsyat menimpa kaummu. Dan ketika itu malaikat datang dengan wajah yang sangat tampan sekali, Pak Bu. Makanya ketika itu Nabi Lut khawatir, was-was. Aduh, tamunya ganteng banget. Was-was kenapa? Kenapa? Nabi Lut khawatir tamunya ini bakal disikat sama kaumnya. Karena kaumnya ini subhanallah bejat, Pak Bu. Naudzubillah. Maaf nggih. Sangat napa nggih? Kebangetan, suka sama sejenis. Makanya Nabi Lut ini khawatir, aduh gimana ini? Saya lagi kepikiran ngurusi kaum saya, ada tamu, aduh. Tamunya ganteng-ganteng lagi. Maka tamu-tamu ini mengatakan kepada Nabi Lut, tenang wahai Lut, kami ini adalah utusan Rabbmu. Para malaikat, mereka kaummu itu tidak akan pernah bisa menyentuhku sama sekali, tidak akan pernah bisa menyentuh kami sama sekali. Nah terus apa maksud tujuan mereka datang kepada Nabi Lut? Mengabarkan bahwasanya azab Allah Subhanahu wa taala akan segera datang, yaitu di waktu subuh. Dan bukankah waktu subuh itu sudah dekat, wahai Lut? Dan peristiwa itu ya seingat saya dini hari, Pak Bu, malam sampai dini hari itu kaumnya sudah ngepung rumahnya Nabi Lut alaihi salam. Nah ketika itu singkat cerita akhirnya Nabi Lut pun pergi kabur karena udah dapat kabar dari malaikat. Kaumnya pun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dijungkir balikkan tanah yang di bawah jadi di atas, yang di atas jadi di bawah. Bruk. Sudah belum. Kemudian Allah turunkan batu-batu api dari langit. Ya. Dan kita temenan, udah novel. Ya, ini beneran, cerita beneran. Azab bagi kaum homoseksual. Na'udzubillahi min dzalik. Ini contoh dalam Al-Qur'an. Contoh lain, malaikat Jibril alaihi salam juga pernah berubah menjadi sosok manusia. Dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat ke-16 sampai 17. Di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan ketika Maryam alaihissalam sedang mengasingkan diri dari keluarganya di Baitul Maqdis. Kemudian Maryam bikin hijab pembatas supaya sebagai pelindung ya, supaya dia itu enggak kelihatan sama manusia. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa arsalna ilaiha ruhana. Pada saat itu kami mengutus utusan kami, yaitu Jibril alaihi salam. Fatamassala laha basyaron sawiyya. Ketika malaikat Jibril alaihi salam mendatangi Maryam, dia berubah menjadi manusia yang sawiya, manusia yang begitu sangat sempurna, Pak Bu. Sempurna apa nih Ustaz? Kabehane, ganteng, perawakan, masya Allah. Mendatangi Maryam, nggak tahu kalau misalnya putri-putri kita yang didatangi kayak gitu, semaput mungkin, ya, atau mungkin tergoda. Makanya di ayat berikutnya kan Maryam, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dari godaanmu.
Kalau memang kamu adalah orang yang bertakwa. Lalu malaikat Jibril mengatakan, jangan takut, saya adalah utusan Allah. Ya. Ingin memberikan kabar gembira, ya, bahwasanya akan mendapatkan seorang laki-laki, ya, Nabi Zakaria itu, yaitu Yahya. Itu bisa dibaca kisah lengkapnya di surat Maryam. Ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan malaikat itu bisa berubah bentuk, Pak Bu. Pertanyaannya, apakah cuma berlaku di zaman dulu atau zaman sekarang juga? Sekarang bisa. Kalau Allah berkehendak, ya Allah Subhanahu wa taala akan menghendakinya. Malaikat itu akan berubah menjadi wujud seseorang. Ini adalah pelajaran yang ketiga. Malaikat itu memiliki keistimewaan, dia bisa berubah wujud menjadi manusia. Dan ini kita ambil dari kisahnya malaikat yang tadi dalam kisah, yaitu menemui 3 orang yang berpenyakit kemudian berubah menjadi seseorang, ya, yang berpenyakit pula. Kemudian yang keempat, pelajaran yang keempat adalah buruknya sifat pelit dan dusta. Buruknya apa, Pak Bu? Sifat pelit dan dusta. Ustadz, apa yang menunjukkan bahwasanya sifat pelit itu buruk? Mbok, nek pelit bisa sugih, jere sapa? Loh, kan logikanya uangnya disimpan, Ustadz. Enggak dikasih. Kan hemat kali pelit niku benten. Bedanya di mana, Ustadz? Bedanya kalau hemat itu mengeluarkan iya. Kalau pelit enggak sampai mengeluarkan. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa pelit itu tercela? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela sifat pelit. Ya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mencela sifat pelit. Bahkan saking buruknya sifat pelit, didoakan oleh malaikat orang-orang yang pelit hartanya ludes. Cukup ini sebagai dalil bahwasanya sifat pelit itu buruk, Pak Bu. Dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan." Di setiap waktu pagi manusia-manusia itu akan didatangi oleh para malaikat. Ada 2 malaikat. Jadi pagi tadi, Pak Bu, itu ada malaikat yang datang ke kita. Ngapain, Ustadz? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu ahaduhuma, salah satu dari malaikat tersebut berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, gantilah harta orang yang menginfakkan hartanya. Jadi orang-orang yang suka bersedekah, orang-orang yang suka mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan, itu didoakan oleh malaikat supaya harta yang dia keluarkan diganti sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang mendoakan sinten, Pak Bu? Malaikat. Kira-kira mustajab mboten? Mustajab. Hartanya panjenengan didoakan oleh malaikat supaya diganti. Yang ganti sinten? Allah Subhanahu wa taala, dan enggak mungkin Allah itu akan mengganti sesuatu yang lebih buruk dari apa yang kita keluarkan. Ya. Misalnya kita ngasih berapa? 10 apa nih? 10.000. Apa 10 juta? Kita infak 10.000. Enggak mungkin, Pak Bu. Allah akan ganti 5.000, enggak mungkin. Enggak mungkin. Allah itu kalau mengganti pasti yang jauh lebih baik. Ya, pasti itu. Dan ini didoakan oleh malaikat orang yang berinfak, ya Allah ganti hartanya. Yang sudah dikeluarkan ganti yang jauh lebih baik.
Ini malaikat yang pertama. Kemudian yang kedua, malaikat ini berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kebinasaan bagi orang-orang yang pelit. Binasakan hartanya ya Allah. Tidak usah diberkahi ya Allah. Kenapa? Karena dia pelit. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Dalil ini cukup untuk menunjukkan bahwasanya sifat pelit, sifat bakhil itu adalah sifat yang buruk. Maka jangan pelit-pelit, terutama kepada keluarga. Nafkahnya jangan sampai lupa, yang batin maupun yang non batin. Ya. Jangan sampai pelit-pelit kepada keluarga, kepada anak kita. Ya. Jangan sampai dermawan banget ke tetangga, anaknya, bojone tidak diperhatikan. Naudzubillahi min dzalik. Setiap minggu jalan-jalan sama sohibnya, tapi istrinya nggak pernah diajak jalan-jalan. Tahu kok Ustaz kapan? 3 tahun yang lalu. Allahu Akbar. 3 tahun yang lalu. Ya tahu Ustaz jalan-jalan mengarap. Iya itu sih Mas, mending alhamdulillah. Maksudnya jalan-jalan ya kemana gitu. Ya. Pergi berdua ke taman ya. Tapi wis sepuh lah Ustaz ya. Ya dihidupkan lagi, justru butuh itu. Ya biar perasaannya itu tumbuh kembali, rasa cintanya. Nah, ini yang keberapa Pak Bu? Yang keempat. Kemudian yang kelima, pelajaran yang terakhir yang bisa kita ambil dari kisah 3 orang tadi. Ketahuilah yang kelima adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segalanya. Allah Subhanahu wa taala mampu atas segalanya. Allah Subhanahu wa taala bisa mengangkat derajat seseorang, bisa pula sewaktu-waktu merendahkan. Allah Subhanahu wa taala bisa membuat manusia itu menjadi kaya, dan di sisi lain Allah Subhanahu wa taala juga bisa membuat manusia itu menjadi miskin. Allah bisa membuat manusia itu sakit seketika, dan di sisi lain Allah Subhanahu wa taala juga bisa langsung menyembuhkan orang-orang yang sakit. Allah Subhanahu wa taala bisa membuat seseorang menduduki kursi kepemimpinan, menjabat sebagai menteri atau yang semisalnya. Tapi ingat juga, Allah Subhanahu wa taala bisa juga seketika itu melengsarkannya. Ya. Maka kalau kita lagi di atas, jangan merasa sombong. Ya. Jangan merasa angkuh paling besar. Ingat, keberadaan kita di atas suatu saat bisa terjun drastis ke paling bawah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya." Kabarkanlah kepada mereka wahai Muhammad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah pemilik kekuasaan. Engkaulah ya Allah yang mampu memberikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan hanya Engkaulah ya Allah yang bisa mencabut kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya'u wa tudhillu man tasya'. Dan Engkau ya Allah, hanya Engkaulah ya Allah yang mampu memuliakan seseorang sesuai kehendak-Mu, dan Engkaulah yang hanya mampu merendahkan martabat derajat seseorang sesuai dengan kehendak-Mu. Jadi Allah bisa meninggikan seseorang, bisa menurunkan seseorang seketika itu juga. Biyadikal khair, seluruh kebaikan ada di tangan-Mu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir.
Sesungguhnya Engkau maha mampu atas segalanya ya Allah. Ini dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-26. Jadi sekali lagi, jangan sombong ketika kita berada di atas. Orang itu ketika berada di gunung, di atas gunung yang paling tinggi Pak Bu, dia akan melihat orang-orang yang di bawah itu kecil atau besar? Kecil. Dia merasa yang paling tinggi dan merasa yang paling terlihat. Padahal di waktu yang sama, orang-orang yang di bawah melihat orang yang ada di gunung kecil apa besar? Kecil juga. Ya, jadi mindset, sudut pandang kita saja yang harus diperbaiki. Orang yang di atas gunung merasa, wih saya paling tinggi, paling besar. Padahal dipandang sama orang-orang yang di bawah, ya orang beda toh. Ya, bahkan nggak kelihatan, kecil kali. Ya. Jadi jangan sombong. Inilah faedah yang kelima. Allah maha mampu atas segalanya. Faedah ini kita ambil dari hadis tadi, kisah tadi, bahwasanya Allah bisa memberikan kekayaan, bisa menyembuhkan penyakit, tapi di lain waktu Allah Subhanahu wa taala juga bisa mencabut kekayaan tersebut lalu memberikan penyakit itu lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang sombong, bukan termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Inilah yang bisa kami sampaikan, yaitu mengenai pelajaran dari kisah 3 orang dari kalangan Bani Israel yang kena penyakit kusta, kena penyakit kebotakan, dan punya penyakit kebutaan. Dan pesan inti yang ingin kami sampaikan adalah bersyukurlah, perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan suka kufur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan itu Pak Bu, enggak kita minta tapi Allah berikan. Ya, atau sesuatu yang kita minta Allah hadirkan yang jauh lebih baik dari apa yang kita minta. Maka sudah kurangi kekufuran kita atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ganti dengan memperbanyak bersyukur, yaitu dengan cara menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.